Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting dan sangat menarik. Sebelum saya membahas temanya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurfadliana, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 20 387 0231 002. Baik, saya akan membahas tentang perkembangan zaman atau perjalanan era industri mulai dari 1.0 hingga sampai sekarang 4.0. Secara sederhana, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Ketika ditemukannya sebuah cara yang radikal untuk memproduksi barang, maka tentu saja akan diikuti dengan perubahan besar yang terjadi dalam berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Tentunya akan ada perubahan juga di dunia pekerjaan, di mana beberapa pekerjaan yang lama akan menghilang, kemudian pekerjaan yang baru akan muncul untuk menggantikannya. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya selama ini kita telah mengalami perubahan zaman, yakni mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Jadi, sebelum masuk era industri 1.0, dunia ini adalah era pra-industri, di mana di situ adalah era agraris. Pekerjaan manusia adalah petani, bercocok tanam, dan peternakan. Pada zaman tersebut, orang yang otot dan tenaganya kuat akan memperoleh kesuksesan. Semakin kuat otot dan tenaganya, maka dia semakin berpeluang untuk memperoleh kesuksesan. Pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1970, dunia mengalami perubahan yang sangat radikal. Dengan ditemukannya mesin uap, maka yang semula masyarakat bersifat agraris, di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, mulai beralih menjadi masyarakat era industri. Segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan juga lebih murah. Pada zaman ini, yang dibutuhkan bukan lagi otot dan tenaga, tapi untuk memperoleh kesuksesan, yang dibutuhkan adalah ijazah dan juga pendidikan. Kemudian, pada abad ke-20, dunia kembali mengalami perubahan besar, di mana ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik untuk menggantikan tenaga uap. Kita masuk ke era industri 2.0. Pada tahun tersebut, pada masa tersebut, tepatnya pada akhir tahun 1800-an, mobil sudah mulai diproduksi secara massal. Tapi, perakitan mobil tersebut hanya dilakukan di satu titik yang sama, karena belum ada transportasi yang bisa mendistribusikan alat-alat berat untuk merakit mobil tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat itu, tiba-tiba banyak orang yang sudah memiliki mobil. Transportasi dari rumah ke tempat kerja jauh lebih mudah dan tidak tergantung dengan jadwal transportasi umum lagi. Revolusi industri pun segera berlalu, tergantikan oleh revolusi industri 3.0 dengan ditandai dengan adanya teknologi otomasi.
Revolusi industri pertama tadi dipicu oleh mesin uap, revolusi industri kedua dipicu oleh ban yang berjalan dan listrik. Untuk revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu berupa komputer dan robot. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, secara tepat, dan juga lebih berkualitas. Saat ini, kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat, yaitu era digital dan era internet. Revolusi industri 4.0 ini berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Berbagai inovasi seperti robot yang berhubung dengan internet, ada artificial intelligence, kemudian lain-lain sebagainya, yang terhubung dengan era digital berkembang sangat pesat pada era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun mulai bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Mungkin itu saja materi yang cukup saya sampaikan. Jadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.